Ketika seseorang mulai menyadari bahwa Anda tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu, hal itu seringkali memicu reaksi yang tidak terduga dari mereka. Manusia adalah makhluk yang sangat peka terhadap perubahan energi, terutama dari orang-orang yang sebelumnya hadir dengan ketulusan dan kedekatan emosional. Perubahan kecil dalam cara Anda berbicara, dalam jeda waktu membalas pesan, atau dalam ekspresi wajah Anda bisa menjadi sinyal yang sangat besar bagi mereka. Mereka mulai merasakan ketidakpastian, kehilangan rasa nyaman yang dulu mereka anggap pasti. Secara naluriah, ini memunculkan kebutuhan untuk memahami apa yang sedang terjadi, bahkan sebelum Anda mengatakan sepatah kata pun. Tidak sedikit orang yang mulai memeriksa kembali semua interaksi mereka dengan Anda, mencoba mencari tahu di mana mereka salah, atau apakah ada orang lain yang kini mendapatkan perhatian Anda. Ini adalah proses yang sangat manusiawi, bukan karena mereka manipulatif, tetapi karena ada rasa kehilangan validasi yang sebelumnya mereka terima secara konstan dari Anda. Maka, ketika Anda menarik diri, bahkan dengan cara yang tidak disengaja, itu mengguncang persepsi mereka tentang hubungan yang mereka pikir sudah stabil. Hal ini membuka pintu bagi perubahan besar dalam dinamika antara Anda dan mereka, yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memahami pola perilaku ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung saluran ini dengan cara yang sangat sederhana namun berarti. Silakan subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup, karena disinilah kita akan terus membahas dinamika batin, psikologi hubungan, dan kekuatan energi manusia dari sudut pandang yang mendalam dan spiritual. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Ceritakan pengalaman Anda atau pendapat Anda mengenai perubahan sikap dalam hubungan. Komentar Anda bukan hanya menjadi penyemangat, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas untuk kita semua. Kembali ke pembahasan utama. Ketika seseorang merasa kehilangan perhatian Anda, mereka seringkali tidak langsung bicara, tapi justru menunjukkan perubahan lewat sikap. Bisa jadi mereka tiba-tiba menjadi lebih perhatian, atau sebaliknya, mereka menarik diri untuk mengamati reaksi Anda. Itu adalah semacam tes psikologis yang tidak disadari, di mana mereka mencoba mengukur apakah Anda masih peduli atau tidak. Dalam banyak kasus, perubahan Anda menantang ego mereka. Apakah mereka masih memiliki tempat dalam hidup Anda? Apakah mereka masih dianggap penting? Dan di titik inilah, naluri manusia untuk menjaga rasa aman akan mulai aktif dengan berbagai cara. Perubahan yang Anda lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak, sebenarnya bukan hanya mengubah dinamika hubungan secara emosional, tetapi juga mengubah posisi kuasa dalam hubungan tersebut. Ketika Anda mulai menarik diri, yang terjadi adalah energi Anda berpindah. Anda tidak lagi mengalirkan perhatian secara aktif kepada mereka, dan ini membuat mereka merasakan semacam kekosongan emosional. Manusia, tanpa disadari, sangat tergantung pada pola perhatian yang konsisten. Mereka terbiasa dengan keberadaan Anda, dengan cara Anda memperhatikan, mendengarkan, dan merespons. Ketika itu berhenti atau berkurang, timbul rasa kehilangan kontrol dalam hubungan. Disinilah muncul reaksi bawah sadar yang sangat kuat. Beberapa orang merespons dengan cara yang sangat langsung, seperti mulai menghubungi Anda lebih sering, menanyakan kabar, atau bahkan mencoba menciptakan percakapan yang dulu mereka tidak pedulikan. Yang lain mungkin memilih untuk bersikap pasif-agresif, seolah-olah tidak terganggu, padahal dalam batin mereka sedang gelisah. Semua ini adalah refleksi dari satu hal, kebutuhan manusia untuk merasa aman dan divalidasi. Ketika rasa aman itu hilang, seseorang akan mulai bergerak, entah untuk memperbaiki, mempertahankan, atau menguji. Dan di tengah semua ini, sikap Anda yang stabil akan menentukan arah hubungan ke depan tanpa harus terburu-buru memberi respons. Penting untuk dipahami bahwa respon mereka bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan secara langsung, tapi Anda bisa memilih bagaimana cara Anda menanggapi semuanya. Ketika seseorang mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah karena merasa kehilangan minat dari Anda, itu bukan berarti Anda harus langsung kembali mengejar mereka hanya untuk menenangkan. Justru di momen inilah kekuatan emosional Anda diuji.
Apakah Anda bisa tetap berdiri dalam ketenangan? Atau Anda goyah dan kembali memberikan perhatian hanya karena takut kehilangan? Banyak orang tidak sadar bahwa ketenangan yang stabil memiliki daya tarik jauh lebih besar dibandingkan pengejaran yang penuh ketakutan. Orang yang tenang dalam menghadapi ketidakpastian menunjukkan bahwa dirinya tidak dikendalikan oleh kebutuhan untuk mendapatkan validasi. Sebaliknya, ia hadir dari tempat keberlimpahan emosional. Tempat di mana seseorang tahu bahwa dirinya layak untuk dicintai, dihargai, dan dihormati tanpa harus memaksa siapapun untuk melihatnya. Disinilah energi Anda menjadi sangat kuat. Energi seseorang yang tidak butuh kejaran, tapi tetap terbuka untuk koneksi yang tulus. Ketika seseorang melihat Anda tidak panik, tidak memohon, namun tetap hangat dan sadar, maka energi itu akan menjadi magnet alami yang sangat sulit untuk diabaikan. Kondisi seperti ini seringkali membuat seseorang yang dulunya bersikap santai menjadi lebih intens. Mereka mulai menanyakan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak pedulikan. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang hari Anda, aktivitas Anda, bahkan mungkin mulai mencurigai bahwa ada orang lain yang kini mengisi ruang emosional Anda. Mungkin mereka tidak akan mengatakannya secara langsung, tapi perilaku mereka akan menunjukkannya dengan sangat jelas. Mereka menjadi lebih cepat membalas pesan, lebih sering memulai percakapan, atau bahkan mulai muncul di tempat-tempat yang biasa Anda kunjungi. Tidak jarang, mereka juga mencoba membangkitkan kenangan lama, mengirim pesan tentang hal-hal yang pernah Anda bicarakan, atau menanggali unggahan Anda di media sosial. Semua ini adalah bentuk dari usaha bawah sadar untuk membangun kembali koneksi yang mereka mulai merasakan memudar. Dan jika Anda tidak menyadari pola ini, Anda bisa saja terjebak dalam siklus balas-membalas yang hanya menguras energi Anda. Oleh karena itu, penting untuk tetap sadar dan tidak terbawa suasana. Jika Anda merespons dengan terlalu antusias, Anda bisa kehilangan keseimbangan. Tapi, jika Anda mampu menanggapi dengan kehadiran yang utuh, tidak berlebihan, tidak juga mengabaikan, maka Anda sedang menetapkan standar baru dalam hubungan yang lebih sehat dan dewasa. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang saat mengalami perubahan dinamika ini adalah mereka terjebak dalam ilusi bahwa perhatian yang tiba-tiba muncul dari seseorang berarti cinta yang tulus. Padahal tidak selalu begitu. Perhatian yang muncul setelah Anda menarik diri seringkali bersumber dari ketakutan kehilangan, bukan dari kesadaran cinta. Ada perbedaan besar antara seseorang yang mendekati Anda karena benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat dan seseorang yang hanya ingin mengembalikan rasa aman yang hilang. Yang satu datang dari tempat kesadaran dan komitmen, sedangkan yang lain datang dari dorongan ego yang merasa terancam. Jika Anda tidak menyadari perbedaan ini, Anda akan mudah sekali jatuh dalam jebakan siklus yang berulang. Anda memberi perhatian, mereka tenang sebentar, lalu mengabaikan Anda kembali. Ini adalah pola yang melelahkan dan seringkali membuat Anda merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu, ketika Anda melihat seseorang tiba-tiba menjadi lebih perhatian, jangan langsung membacanya sebagai tanda bahwa mereka telah berubah. Lihat konsistensi mereka. Lihat apakah mereka datang membawa niat yang jelas dan sikap yang bertanggung jawab. Ketenangan Anda akan menjadi filter alami yang menyaring siapa yang datang dengan niat tulus dan siapa yang hanya sedang mencari rasa aman sesaat. Hal menarik lainnya yang sering muncul ketika seseorang merasa kehilangan minat dari Anda adalah mereka mulai memberikan semacam ujian terhadap keteguhan Anda. Ujian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa jadi mereka tiba-tiba bersikap dingin, menarik diri, atau bahkan mencoba membuat Anda merasa cemburu. Semua itu bukan selalu bentuk manipulasi, melainkan cara mereka untuk mengetahui apakah Anda benar-benar berubah atau hanya sedang mencoba strategi baru untuk mendapatkan perhatian mereka. Ini adalah respons emosional yang umum terjadi, terutama ketika seseorang merasa posisi mereka dalam hidup Anda tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam ketidaktahuan dan ketakutan, mereka ingin tahu apakah Anda benar-benar teguh atau hanya berpura-pura kuat.
Mereka akan mengamati bagaimana Anda merespons perubahan sikap mereka. Apakah Anda akan panik dan kembali mengejar, atau Anda tetap tenang dan terus melanjutkan hidup Anda dengan penuh keyakinan? Reaksi Anda akan memberikan mereka jawaban yang mereka cari tanpa Anda perlu mengatakan sepatah kata pun. Ketika Anda tetap tenang, mereka akan memahami bahwa Anda tidak bermain-main. Anda benar-benar bergerak dari tempat yang berbeda, tempat di mana Anda tidak lagi tergantung pada kehadiran mereka untuk merasa berarti atau berharga. Momen-momen seperti ini adalah kesempatan besar bagi pertumbuhan pribadi Anda. Bukan hanya tentang memahami reaksi orang lain, tetapi tentang memperkuat identitas diri Anda sendiri. Ketika Anda belajar untuk tidak merespons dengan reaksi impulsif, Anda sedang melatih diri untuk hidup dari kesadaran, bukan dari luka. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketergantungan mereka pada perhatian orang lain berasal dari luka masa lalu, perasaan tidak cukup, takut ditinggalkan, atau keyakinan bahwa cinta harus dikejar agar bisa didapatkan. Namun saat Anda menahan diri dari dorongan untuk membalas perhatian dengan semangat yang meledak-ledak, Anda sebenarnya sedang menyembuhkan bagian dalam diri Anda yang dulu merasa harus selalu membuktikan diri untuk dicintai. Ini adalah proses penyembuhan yang tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Anda akan mulai merasakan kekuatan baru dalam diri Anda. Kekuatan untuk tidak bergantung, untuk memilih siapa yang layak masuk dalam hidup Anda, dan untuk berdiri teguh meskipun godaan untuk mengejar sangat besar. Energi ini sangat menarik. Energi ini memancarkan harga diri yang sejati. Dan tanpa Anda sadari, inilah yang membuat orang-orang mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka dalam hidup Anda, karena mereka melihat Anda tidak lagi mudah digoyahkan. Ada satu hal penting yang harus Anda ingat dalam perjalanan ini. Anda tidak sedang mencoba untuk membuat orang lain merasa bersalah, terluka, atau kehilangan. Tujuan Anda bukan untuk membalas, tetapi untuk menjadi pribadi yang dewasa emosional. Ketika seseorang merasa Anda tidak lagi tertarik seperti sebelumnya, dan kemudian mulai mengejar Anda kembali, godaan untuk membalas dendam secara halus bisa muncul. Tapi hati-hati, jika Anda menggunakan momen ini untuk memainkan perasaan mereka, Anda sedang jatuh dalam siklus yang sama dengan pola yang ingin Anda tinggalkan. Kekuasaan sejati bukan tentang membuat orang lain menderita karena kehilangan Anda, tetapi tentang menunjukkan bahwa Anda bisa berdiri dengan damai. Bahkan ketika seseorang pergi, dan jika mereka kembali, maka Anda menyambut mereka bukan karena kebutuhan, tetapi karena kesadaran bahwa hubungan harus dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling mengontrol. Ketika Anda mampu bertindak dari tempat yang tidak reaktif, Anda bukan hanya menyembuhkan diri Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi perubahan dalam orang lain. Bahkan jika mereka tidak mengatakan secara langsung, mereka bisa merasakan bahwa Anda tidak lagi sama. Anda telah berubah, dan perubahan itu menuntut mereka untuk memilih, tumbuh bersama Anda atau mundur dengan sendirinya. Sikap Anda yang tetap tenang, tidak terburu-buru dalam merespons, dan tetap setia pada nilai-nilai diri Anda akan menciptakan atmosfer yang berbeda dalam hubungan apapun. Orang-orang akan mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa sembarangan hadir lalu pergi sesuka hati dalam hidup Anda. Mereka akan tahu bahwa perhatian Anda bukan sesuatu yang bisa mereka dapatkan dengan mudah, dan bahwa untuk hadir dalam hidup Anda dibutuhkan konsistensi, ketulusan, dan niat yang jelas. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang mencintai diri Anda sendiri dengan cara yang sehat. Anda tidak lagi memberi energi kepada mereka yang tidak tahu cara menghargainya. Dan ketika seseorang benar-benar berubah, bukan karena panik atau takut kehilangan, tetapi karena mereka telah melihat keteguhan Anda, maka itulah saatnya untuk membuka ruang kembali. Namun sebelum sampai ke sana, biarkan waktu dan tindakan mereka yang membuktikan. Jangan terburu-buru menganggap perhatian mereka sebagai bukti cinta. Lihat apakah mereka hadir tidak hanya saat Anda menarik diri,
tetapi juga ketika Anda kembali membuka diri. Karena cinta sejati tidak hanya muncul dalam ketakutan, tetapi justru tumbuh dalam ketenangan dan saling pengertian. Inilah energi yang harus Anda pelihara dalam setiap relasi yang Anda bangun. Salah satu tanda nyata bahwa Anda mulai bertransformasi secara emosional adalah ketika Anda tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan diri Anda kepada siapapun. Anda tidak merasa terganggu ketika orang bertanya, "Kenapa berubah?" atau "Kenapa jadi dingin?" Sebab Anda tahu bahwa perubahan Anda bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga. Menjaga kedamaian batin, menjaga batas emosional, dan menjaga kualitas hubungan yang sehat. Ketika seseorang menyadari bahwa Anda tidak lagi memberi validasi seperti sebelumnya, mereka bisa merespons dengan kebingungan. Beberapa akan menyadari kesalahan mereka dan berusaha berubah. Namun yang lain mungkin akan menyalahkan Anda, menganggap Anda berubah karena ada orang lain, atau menuduh Anda egois. Disinilah pentingnya keteguhan sikap. Anda tidak harus menjelaskan diri pada mereka yang tidak benar-benar mau memahami Anda. Sebab ketika seseorang tulus, mereka akan bertanya dengan hati terbuka, bukan dengan nada menyerang. Mereka akan menginginkan kejelasan, bukan kemenangan. Jadi, saat Anda merasa dorongan untuk menjelaskan segalanya mulai muncul, tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri Anda, apakah penjelasan ini benar-benar dibutuhkan atau hanya bentuk rasa tidak enak yang belum sembuh dalam diri saya? Ketika Anda tenang, Anda akan tahu jawaban mana yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari luka lama. Ketika Anda mulai tenang dan tidak lagi reaktif, sebenarnya Anda sedang memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Dalam banyak kasus, kita terlalu cepat mengambil alih, terlalu cepat mengejar, terlalu cepat menyelamatkan hubungan yang bahkan belum tentu layak untuk diselamatkan. Tapi saat Anda mulai menyerahkan hasil kepada Tuhan, Anda akan melihat bahwa orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk berada dalam hidup Anda akan tetap tinggal, bukan karena Anda memaksa mereka, tapi karena mereka memilih untuk bertahan. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa Anda bukan lagi sumber validasi seperti dulu, mereka akan diuji oleh semesta. Diuji apakah mereka benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup Anda, atau hanya sekedar menikmati peran sebagai pusat perhatian. Dan dalam proses ini, Anda juga sedang diuji. Apakah Anda cukup kuat untuk menahan keinginan untuk kembali memberikan segalanya, atau Anda bisa berserah dan mempercayakan hasilnya pada Tuhan? Energi dari seseorang yang berserah bukan berarti pasrah, tapi ia hadir dalam kekuatan batin yang besar. Ia tidak mengejar, tapi juga tidak menutup diri. Ia hadir dengan kesadaran bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun oleh ketergantungan, melainkan oleh dua jiwa yang sama-sama kuat dan ingin tumbuh bersama dalam kejujuran. Di sisi lain, Anda pula yang mencoba memancing respons dari Anda dengan cara yang lebih halus namun tetap manipulatif. Mereka mungkin tidak langsung menghubungi Anda, tapi tiba-tiba membuat unggahan di media sosial yang seolah-olah ditujukan kepada Anda. Mereka tahu Anda melihatnya dan berharap Anda tergoda untuk bereaksi. Mungkin mereka mulai mengunggah foto dengan orang lain, menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja tanpa Anda, atau bahkan membuat status yang penuh sindiran pasif. Tujuannya bukan untuk benar-benar move on, tetapi untuk menguji, apakah Anda masih peduli? Apakah Anda akan kembali? Inilah jebakan emosi yang sering kali memancing kita untuk kembali ke pola lama. Namun jika Anda telah cukup sadar, Anda akan melihat semua itu sebagai cerminan dari ketakutan mereka sendiri. Orang yang benar-benar kuat tidak akan menggunakan media sosial sebagai alat manipulasi. Mereka akan datang dengan ketulusan dan komunikasi yang jelas. Jadi, saat Anda melihat perilaku-perilaku seperti ini, ingatlah satu hal. Anda tidak harus merespons segalanya. Diam Anda bisa menjadi respons yang paling kuat. Karena dalam keheningan itu, Anda sedang menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh permainan ego, tapi oleh kedalaman batin yang telah Anda bangun dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa Anda bukan lagi sumber validasi seperti dulu, mereka akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan kembali rasa kontrol. Ini adalah respons manusiawi. Rasa tidak aman yang muncul akan mendorong seseorang untuk bertindak, entah dengan cara yang sehat atau tidak sehat. Beberapa orang akan mulai introspeksi, melihat ke dalam diri mereka dan bertanya, apa yang telah aku lakukan? Tapi yang lain mungkin memilih jalan yang lebih dangkal, seperti bersikap acuh, meras tanpa sebab, atau menunjukkan kelebihan mereka di hadapan Anda, seolah-olah berkata, lihat, aku tidak butuh kamu. Inilah jebakan emosi yang seringkali memancing kita untuk kembali ke pola lama. Namun jika Anda telah cukup sadar, Anda akan melihat semua itu sebagai cerminan dari ketakutan mereka sendiri.
orang yang benar-benar kuat tidak akan menggunakan media sosial sebagai alat manipulasi. Mereka akan datang dengan ketulusan dan komunikasi yang jelas. Jadi saat Anda melihat perilaku-perilaku seperti ini, ingatlah satu hal. Anda tidak harus merespon segalanya. Diam Anda bisa menjadi respons yang paling kuat. Karena dalam keheningan itu, Anda sedang menunjukkan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh permainan ego, tapi oleh kedalaman batin yang telah Anda bangun dengan penuh kesadaran. Penting untuk Anda pahami bahwa energi Anda adalah aset, dan bagaimana Anda mengelolanya menentukan kualitas hidup Anda. Ketika Anda terus-menerus memberikan energi kepada orang yang tidak menghargai Anda sedang menanamkan keyakinan dalam diri bahwa cinta harus dibuktikan lewat pengorbanan yang melelahkan. Namun saat Anda mulai menjaga energi itu, memberikan hanya kepada yang pantas dan tulus, Anda sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa Anda layak mendapatkan cinta yang sehat, bukan yang memaksa. Energi yang stabil, tidak mudah tergoyahkan, dan tidak lapar validasi adalah energi yang paling menarik di mata siapapun. Tidak peduli seberapa cerdas atau menarik seseorang secara fisik, jika mereka merasa Anda tidak bisa digoyahkan oleh pujian atau penolakan mereka, maka Anda telah mengubah dinamika. Anda menjadi magnet yang kuat. Namun magnet ini bukan untuk menarik semua orang, tetapi hanya mereka yang benar-benar sefrekuensi. Jadi jangan heran jika setelah Anda berubah, beberapa orang akan menjauh. Itu bukan kehilangan, itu adalah penyaringan. Anda tidak menghilangkan siapapun. Anda hanya sedang dipisahkan dari orang yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan Anda. Dan itulah bentuk pelindungan dari Tuhan. Meskipun kadang terasa menyakitkan di awal, tapi penuh berkat di akhirnya. Saat Anda menjaga energi, bukan berarti Anda menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, Anda sedang belajar mencintai dengan cara yang sehat dan dewasa. Anda tidak lagi mencintai dengan cara yang membuat Anda kehilangan diri sendiri. Anda mencintai dari tempat yang sadar, dari keutuhan, bukan kekurangan. Ketika seseorang melihat bahwa Anda bisa bersikap hangat tanpa harus bergantung, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Mereka akan menyadari bahwa cinta Anda bukan cinta yang memaksa, melainkan cinta yang memberi ruang. Dan ruang inilah yang sesungguhnya dibutuhkan dalam setiap hubungan yang ingin tumbuh secara sehat. Namun perlu diingat, tidak semua orang siap menghadapi cinta seperti ini. Beberapa orang terbiasa dengan cinta yang posesif, cinta yang penuh drama, cinta yang selalu hadir hanya ketika ada ketegangan. Maka ketika mereka berhadapan dengan cinta yang tenang, yang tidak menuntut, mereka bisa merasa aneh, bahkan merasa tidak dicintai. Ini bukan salah Anda. Ini hanya menunjukkan bahwa mereka belum siap berada dalam ruang cinta yang matang. Dan tugas Anda bukan untuk memaksakan mereka berubah, tetapi untuk terus berdiri dalam energi Anda sendiri. Jika mereka siap, mereka akan bertumbuh bersama Anda. Jika tidak, maka biarkan mereka pergi tanpa kebencian. Ada kalanya seseorang yang mulai kehilangan perhatian Anda tidak langsung menunjukkan reaksi, tapi diam-diam memperhatikan. Mereka menganalisis dari jauh. Mereka mencoba memahami apakah perubahan Anda hanya bersifat sementara atau memang datang dari proses kedewasaan. Mereka mungkin tidak menghubungi Anda langsung, tapi mereka akan memperhatikan apa yang Anda lakukan. Mereka akan memeriksa unggahan Anda, melihat siapa yang berinteraksi dengan Anda, dan mencoba membaca apakah ada orang baru yang masuk dalam hidup Anda. Ini adalah bentuk kecemasan yang tidak selalu mereka sadari. Ketika seseorang kehilangan akses terhadap energi yang dulu selalu tersedia, mereka mulai mencari cara untuk tetap merasa terhubung, meskipun hanya dari kejauhan. Dan dalam banyak kasus, mereka akan mencoba masuk kembali ke dalam hidup Anda secara perlahan. Mereka akan memulai dengan pertanyaan ringan, basa-basi, atau sekedar emotikon di media sosial. Jangan tertipu oleh kesederhanaan itu. Bisa jadi, itu adalah cara mereka menguji pintu. Apakah masih terbuka? Apakah Anda masih bisa digoyahkan? Disinilah Anda harus benar-benar sadar. Jangan tertipu oleh nostalgia atau rasa rindu yang tidak datang bersama kesadaran baru. Jika mereka hanya datang untuk mengulangi pola lama, maka kebaikan terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tetap menjaga jarak dengan kasih, bukan dengan kebencian. Salah satu tantangan terbesar ketika Anda mulai berubah dan berdiri dalam energi baru adalah menghadapi bagian dalam diri Anda yang masih ingin mengejar. Kadang bukan orang lain yang memaksa Anda untuk kembali,
tetapi justru diri Anda sendiri yang merindukan pola lama. Anda merindukan perhatian, merindukan validasi, bahkan merindukan drama yang membuat Anda merasa hidup. Ini adalah bagian yang sangat manusiawi. Dan penting untuk Anda sadari bahwa proses pertumbuhan tidak selalu berjalan lurus. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa ragu. Apakah keputusan saya untuk menarik diri benar? Apakah saya terlalu keras? Apakah saya kehilangan seseorang yang sebenarnya peduli? Di momen-momen seperti ini, kembalilah pada niat awal Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak sedang mencoba membalas siapapun, tetapi sedang membangun versi terbaik dari diri Anda. Dan dalam proses ini, wajar jika Anda merasa lelah, bahkan ingin kembali ke zona nyaman. Tapi jangan tertipu, zona nyaman tidak selalu berarti zona sehat. Kadang, itu hanya ruang sempit yang Anda kenal karena terlalu sering berada di sana. Maka ketika keinginan untuk kembali muncul, jangan langsung dituruti. Duduklah bersama rasa itu. Dengarkan, tapi jangan biarkan ia memimpin. Anda yang memimpin. Anda yang memilih arah. Ada satu prinsip sederhana namun sangat dalam yang bisa Anda pegang dalam situasi seperti ini. Apa yang ditarik dengan energi kekurangan akan mengikat Anda dalam ketergantungan. Tapi apa yang datang kepada Anda karena energi kelimpahan akan tumbuh dalam kebebasan. Ketika Anda mengejar seseorang karena takut kehilangan, Anda sedang menanamkan ketakutan sebagai fondasi relasi. Tapi ketika Anda membiarkan seseorang hadir karena mereka melihat nilai Anda dan memilih untuk tetap tinggal, maka cinta itu dibangun di atas kesadaran, bukan ketakutan. Itulah sebabnya, menarik diri bukan berarti menyerah. Itu bisa menjadi bentuk cinta tertinggi, yaitu cinta yang memberi ruang untuk seseorang memilih dengan bebas. Apakah mereka ingin tetap tinggal karena benar-benar melihat Anda, atau hanya karena mereka tidak mau kehilangan kenyamanan? Dan jawaban itu hanya bisa muncul saat Anda berhenti mengejar, saat Anda duduk dalam ketenangan. Energi Anda yang tenang bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan spiritual. Di dalam keheningan, Tuhan bisa berbicara, dan Anda akan mulai melihat dengan lebih jelas siapa yang hadir karena cinta dan siapa yang hadir karena ketakutan akan kehilangan. Perbedaan itu menentukan masa depan relasi Anda. Maka jangan tergesa-gesa. Dengarkan, lihat, lalu pilih dengan bijaksana. Salah satu pelajaran spiritual terbesar dalam kehidupan ini adalah belajar untuk melepaskan dengan kasih, bukan dengan amarah. Melepaskan seseorang yang tidak lagi bisa tumbuh bersama Anda bukan berarti Anda gagal mencintai. Justru itu adalah bukti bahwa Anda mencintai dengan cara yang dewasa. Anda tahu kapan harus bertahan dan kapan harus merelakan. Banyak orang berpikir bahwa bertahan selalu lebih baik daripada melepaskan. Tapi jika bertahan hanya membuat Anda kehilangan diri sendiri, maka melepaskan bisa menjadi bentuk perlindungan ilahi. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk menjadi korban dari ketidaksadaran orang lain. Anda diciptakan dengan keutuhan, dengan harga diri, dengan potensi yang luar biasa. Dan jika seseorang tidak bisa melihat itu, maka kepergian mereka bukan kehilangan, tetapi pembebasan. Semakin Anda menyadari nilai diri Anda, semakin Anda berhenti berkompromi dengan cinta yang setengah-setengah. Anda mulai memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang hadir, bukan karena Anda lemah, tetapi karena mereka mengakui kekuatan Anda. Maka, ketika seseorang pergi karena Anda berhenti memberikan perhatian yang berlebihan, biarkan itu terjadi. Jangan mengejar, jangan memohon. Tersenyumlah dalam hati dan katakan pada diri sendiri, jika ia memang untukku, ia akan kembali. Dan jika tidak, maka Tuhan sedang menjauhkan aku dari luka. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa energi dan minat Anda tidak lagi terpusat pada mereka, ada dua kemungkinan besar yang terjadi. Pertama, mereka akan mulai mengevaluasi sikap dan kesalahan mereka secara jujur. Kedua, mereka akan memproyeksikan kesalahan itu kepada Anda. Mereka yang berada dalam kesadaran tinggi akan mengambil waktu untuk merenung, melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah aku selama ini mengambilnya begitu saja? Namun mereka yang masih hidup dalam ego justru akan menganggap perubahan Anda sebagai ancaman.
bahkan mungkin menganggap Anda jahat. Padahal Anda tidak melakukan apapun selain menjaga ruang batin Anda sendiri. Respons semacam ini seringkali datang dari luka mereka yang belum sembuh. Mereka tidak pernah belajar bagaimana menghadapi perubahan dengan bijak. Maka ketika Anda tidak lagi memberikan perhatian yang dulu mereka nikmati, mereka menganggap Anda berubah. Padahal Anda hanya tumbuh. Dan pertumbuhan sayangnya tidak selalu bisa dimengerti oleh semua orang. Inilah mengapa penting bagi Anda untuk tetap berakar. Jangan goyah hanya karena seseorang belum mampu memahami proses Anda. Tugas Anda bukan membuat semua orang mengerti, tetapi menjadi terang bagi mereka yang benar-benar ingin bertumbuh bersama Anda. Dan terang itu seringkali bersinar paling kuat dalam ketenangan yang tak tergoyahkan. Ada satu pertanyaan penting yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri saat mengalami dinamika ini. Apakah saya sungguh ingin bersama mereka atau saya hanya takut kehilangan? Banyak hubungan yang bertahan bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan. Takut sendiri, takut mengulang luka, takut tidak ada yang lebih baik. Namun, hubungan yang dibangun dari rasa takut, cepat atau lambat akan menunjukkan retakannya. Sebab cinta sejati tidak pernah tumbuh dari akar ketakutan, tetapi dari akar kebebasan. Ketika Anda menarik diri dan seseorang mulai bereaksi, jangan terburu-buru menganggap bahwa mereka kembali karena cinta. Bisa saja mereka hanya takut kehilangan kenyamanan, kehilangan perhatian, atau kehilangan kontrol. Disinilah Anda harus jujur kepada diri sendiri. Jangan bertahan hanya karena takut mengulang kesepian. Ingatlah bahwa kesepian yang dialami dalam keheningan lebih baik daripada kesepian yang terus-menerus dirasakan dalam hubungan yang salah. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk terus berada dalam koneksi yang melemahkan. Tuhan menciptakan Anda untuk bertumbuh, untuk mengenal cinta yang menguatkan, bukan cinta yang melelahkan. Dan ketika Anda berani memilih keheningan dibanding kebisingan yang merusak, itu adalah bukti bahwa Anda sudah siap menerima cinta yang lebih sejati, lebih dewasa, dan lebih berkualitas. Mereka yang hanya mencintai Anda karena perhatian yang Anda berikan, bukan karena siapa Anda sebenarnya, akan merasa sangat terguncang saat perhatian itu mulai berkurang. Karena yang mereka cintai bukan diri Anda yang utuh, tapi versi Anda yang selalu hadir untuk mereka tanpa syarat. Ketika versi itu menghilang, mereka merasa kehilangan kendali. Dan kehilangan kendali seringkali membuat seseorang panik. Mereka akan mencari-cari alasan, mereka akan mengirim pesan, mereka akan muncul kembali dengan segala cara yang bisa dilakukan. Namun Anda harus bisa membedakan, apakah kehadiran mereka kali ini benar-benar karena perubahan niat, atau hanya karena ketidakmampuan mereka menghadapi kehilangan. Orang yang datang kembali tanpa kesadaran akan mengulangi pola yang sama. Tapi orang yang datang dengan kesadaran akan membawa perubahan nyata dalam tindakan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru menerima kembali siapapun. Uji dengan waktu, uji dengan jarak, uji dengan ketenangan Anda. Dan selama proses itu, jangan pernah merasa bersalah karena tidak langsung membuka pintu. Anda berhak untuk berhati-hati. Anda berhak untuk melindungi diri. Sebab cinta yang sehat bukan tentang membuka pintu selebar mungkin, tetapi tentang menjaga agar yang masuk benar-benar pantas dan membawa kebaikan. Seringkali, ketika Anda telah menetapkan batas yang sehat, orang akan mulai mengatakan bahwa Anda berubah. Mereka akan menyebut Anda dingin, keras, bahkan egois. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Anda sedang belajar mencintai diri sendiri. Anda tidak lagi membiarkan siapapun mengakses hati Anda tanpa kesadaran. Anda tidak lagi memberikan validasi hanya untuk membuat orang lain merasa aman. Dan bagi mereka yang terbiasa dimanjakan oleh kehadiran Anda, ini terasa seperti kehilangan. Tapi sekali lagi, itu bukan kesalahan Anda. Anda tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain yang timbul dari batas yang Anda tetapkan untuk melindungi diri. Dalam spiritualitas, ini disebut sebagai bentuk kasih yang dewasa. Anda tidak menyakiti, tapi juga tidak menyelamatkan dengan cara yang merugikan diri sendiri.
Anda tidak menutup diri, tapi Anda memilih dengan siapa Anda membuka hati. Dan ini adalah bentuk cinta yang tidak semua orang mengerti, apalagi yang belum pernah belajar mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menuduh, menyerang, atau memanipulasi. Tapi Anda hanya butuh satu hal, yaitu teguh. Teguh bukan berarti keras. Teguh artinya Anda tidak mudah digeser oleh ketakutan atau tekanan. Anda berdiri karena tahu bahwa diri Anda layak dicintai tanpa harus mengorbankan batas-batas yang menyelamatkan Anda. Ketika Anda semakin dalam menjalani proses ini, Anda akan mulai menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa tidak semua koneksi harus diselamatkan. Ada hubungan yang hadir hanya untuk memberi pelajaran. Ada kedekatan yang diciptakan hanya untuk menyadarkan Anda akan nilai diri. Dan tidak semua harus bertahan selamanya. Melepaskan bukan berarti gagal. Melepaskan bisa jadi bentuk keberhasilan tertinggi dari seseorang yang sadar bahwa waktu dan energi adalah sesuatu yang sakral. Anda tidak bisa terus mengalirkannya kepada mereka yang tidak pernah belajar menghargainya. Ketika seseorang kehilangan minat Anda dan mulai bereaksi, Anda sedang diberikan kesempatan untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Apakah mereka hadir karena cinta atau hanya karena kenyamanan yang Anda berikan? Dan disinilah Anda harus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jangan andalkan hanya perasaan. Perasaan bisa berubah. Tapi jika Anda melibatkan doa, perenungan, dan ketenangan, Anda akan tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menutupnya dengan penuh damai. Anda tidak butuh banyak alasan. Ketika hati Anda damai saat menjaga jarak, itu bisa jadi tanda bahwa Tuhan sedang menunjukkan bahwa arah yang Anda ambil adalah benar. Karena tidak semua kebersamaan berasal dari cinta, dan tidak semua perpisahan berarti kebencian. Ketika Anda mencapai titik di mana Anda tidak lagi terdorong oleh ketakutan akan kehilangan, sesuatu dalam diri Anda mulai berubah secara mendasar. Anda tidak lagi melihat cinta sebagai sesuatu yang harus dikejar atau dipertahankan dengan segala cara. Anda mulai memahami bahwa cinta sejati tidak akan pernah meninggalkan Anda hanya karena Anda berhenti mengejar. Dan ketika Anda memiliki ketenangan ini dalam jiwa Anda, orang-orang di sekitar Anda akan merasakannya. Beberapa akan kagum, beberapa akan bingung, dan sebagian mungkin akan merasa terancam. Tapi yang paling penting adalah Anda tidak lagi membiarkan respons orang lain menentukan nilai Anda. Anda tidak lagi menjadikan validasi sebagai tolok ukur harga diri. Bahkan jika seseorang yang dulu Anda sayangi mulai bertingkah seolah Anda tidak penting, Anda tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa Anda layak dicintai. Karena Anda sudah tahu itu. Tuhan telah menanamkan nilai itu dalam diri Anda sejak awal. Dan sekarang Anda hanya tinggal menjaganya, merawatnya, dan tidak membiarkan siapapun mengurangi cahaya itu hanya karena mereka tidak mampu menghargai kehadiran Anda. Keheningan Anda bukan bentuk kelemahan. Itu adalah pengingat kepada semesta bahwa Anda telah selesai menjadi budak validasi dan siap untuk menjadi tuan atas hidup Anda sendiri. Salah satu hal paling melegakan dalam proses kehilangan minat terhadap seseorang adalah ketika Anda sadar bahwa Anda tidak lagi memikirkan mereka setiap hari. Tidak lagi terpancing oleh pesan mereka. Tidak lagi merasa bersalah ketika Anda membalas dengan jeda. Dulu, Anda mungkin langsung membalas dalam hitungan detik. Takut mereka merasa diabaikan, tapi sekarang Anda membalas setelah beberapa jam, dan itu pun jika Anda merasa ingin membalas. Ini bukan karena Anda membenci mereka, melainkan karena Anda tidak lagi merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Anda mulai memilih apa yang pantas mendapat waktu Anda, dan apa yang cukup Anda doakan dari jauh. Transformasi ini terasa asing di awal, bahkan mungkin menyakitkan, karena Anda harus mengucapkan selamat tinggal pada versi diri Anda yang dulu sangat tergantung. Tapi inilah proses pembebasan. Ketika seseorang mulai kehilangan perhatian Anda dan mencoba kembali, mereka akan merasakan bahwa yang mereka hadapi sekarang bukan lagi pribadi yang sama. Anda lebih hening, lebih selektif, dan lebih berakar. Dan pada titik ini, Anda mulai menyadari bahwa kehadiran seseorang dalam hidup Anda bukan lagi soal siapa yang paling dulu datang, tapi siapa yang mau tinggal dengan cara yang dewasa, penuh kesadaran, dan tidak memaksa arah hubungan berjalan sesuai ego mereka. Saat Anda berada dalam ketenangan spiritual yang utuh, Anda mulai melihat bahwa banyak orang hadir dalam hidup Anda bukan untuk tetap tinggal, tetapi untuk mengajarkan sesuatu. Ada yang hadir untuk mengajarkan tentang batas, ada yang datang untuk menunjukkan luka lama yang belum sembuh, dan ada pula yang hanya mampir sebentar, sekadar untuk menguncangkan fondasi batin Anda agar Anda akhirnya membangun yang lebih kokoh.
Maka ketika seseorang mulai merasa kehilangan Anda setelah Anda kehilangan minat, itu bukan drama, itu proses. Proses yang Tuhan izinkan agar Anda dan dia sama-sama bertumbuh. Namun jangan salah, tidak semua orang mau belajar dari kehilangan. Beberapa justru menyalahkan keadaan, menyalahkan Anda atau bahkan Tuhan. Tapi jika Anda tetap berada dalam ketenangan, Anda akan melihat bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan jiwa Anda. Perjalanan menuju kedewasaan, perjalanan menuju keutuhan. Dan pada saat Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun, itu adalah tanda bahwa Anda telah mencapai tingkat kesadaran yang baru. Anda tidak lagi ingin meyakinkan siapapun untuk tetap tinggal. Anda hanya ingin hadir bersama mereka yang benar-benar membawa damai, bukan hanya sensasi. Hadiah terbesar dari kehilangan minat terhadap orang yang salah adalah Anda akhirnya memiliki ruang untuk menyambut yang tepat. Ada titik dalam hidup Anda di mana Anda berhenti mengejar orang bukan karena Anda sudah lelah, tapi karena Anda sudah cukup. Cukup tahu bahwa cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Cukup tahu bahwa perhatian tidak sama dengan cinta. Dan cukup sadar bahwa diri Anda tidak diciptakan untuk terus-menerus membuktikan keberhargaan kepada orang yang tidak bisa melihatnya sejak awal. Pada saat Anda berhenti memberi perhatian secara berlebihan, reaksi mereka menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan apakah mereka mencintai Anda atau hanya mencintai cara Anda mencintai mereka. Banyak orang yang ternyata tidak siap menghadapi versi Anda yang mandiri. Mereka lebih suka Anda yang penuh ketergantungan, yang selalu tersedia, yang mudah ditebak. Tapi ketika Anda berubah, mereka merasa kehilangan kendali. Dan kehilangan kendali membuat mereka gelisah. Mungkin mereka akan mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa. Tiba-tiba muncul, pura-pura peduli, atau bahkan menciptakan konflik kecil untuk melihat apakah Anda masih peduli. Jangan terjebak. Ketahuilah bahwa orang yang benar-benar mencintai Anda akan menghargai perubahan Anda. Mereka akan belajar menyesuaikan diri, bukan memaksa Anda kembali menjadi versi lama. Dan jika mereka tidak bisa menerima Anda yang baru, biarkan mereka pergi. Karena cinta sejati tidak takut dengan pertumbuhan. Ada keindahan dalam kesendirian yang disadari, dalam keheningan yang diterima dengan lapang dada. Ketika Anda menarik diri dan mulai kehilangan minat terhadap seseorang yang tidak menghargai Anda, bukan berarti Anda menghindari cinta. Justru Anda sedang membuka jalan bagi cinta yang lebih berkualitas. Cinta yang tidak datang dari kebutuhan, tapi dari kesadaran. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa Anda tidak lagi hadir seperti dulu, mereka mulai menimbang-nimbang. Apakah ini waktunya berubah atau waktunya pergi? Dan keduanya bukan urusan Anda. Itu adalah keputusan mereka. Yang menjadi tugas Anda hanyalah terus hadir dalam energi terbaik Anda. Tidak menggoda, tidak menjatuhkan, tapi tetap terbuka dengan batas yang sehat. Dalam spiritualitas Islam, ada konsep ikhlas yang sangat dalam. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka saat Anda telah mencintai, merawat, dan memberi perhatian, namun tetap tidak dihargai, menarik diri adalah bentuk keikhlasan yang paling indah. Dan dalam keikhlasan itu, Tuhan seringkali memberikan kejutan. Tiba-tiba Anda disadarkan bahwa Anda tidak pernah sendiri, bahwa cinta sejati pertama-tama harus Anda bangun dari dalam, bukan dari siapa yang datang, tapi dari siapa Anda ketika tidak ada siapapun di sisi Anda. Dan dari situlah cinta yang benar akan datang, bukan untuk diikat, tapi untuk berjalan bersama. Mungkin ada saat di mana Anda meragukan keputusan untuk menarik diri, apalagi ketika seseorang yang dulu dekat mulai menunjukkan ekspresi sedih, menyalahkan, atau tiba-tiba menjadi perhatian. Tapi Anda harus paham, rasa bersalah bukan berarti Anda salah. Perubahan Anda bukanlah kejahatan. Anda tidak sedang meninggalkan seseorang. Anda sedang kembali kepada diri sendiri, dan siapapun yang benar-benar mencintai Anda seharusnya tidak akan membuat Anda merasa bersalah karena memilih menjadi sehat secara emosional. Saat seseorang merespons hilangnya minat Anda dengan manipulasi halus dengan kalimat seperti, "Dulu kamu tidak begini," atau "kamu kejam," maka Anda harus menyadari bahwa itu bukan cinta, itu adalah ketergantungan. Dan jika Anda kembali hanya karena tidak enak hati, Anda sedang mengkhianati diri sendiri. Ini bukan tentang menjadi keras hati, tapi tentang menjaga martabat batin Anda. Cinta yang sejati tidak memaksa Anda untuk melupakan harga diri. Sebaliknya, cinta itu hadir untuk memperkuat Anda. Maka berdirilah teguh di atas keputusan yang telah Anda ambil dengan sadar. Tidak semua orang akan menyukainya, tidak semua orang akan mengerti. Tapi Anda tidak hidup untuk dimengerti semua orang. Anda hidup untuk menjadi utuh. Dan utuh tidak selalu berarti bersama siapapun yang hadir, tapi bersama yang mampu menerima Anda sepenuhnya.
Ketika Anda mulai hidup dari tempat kesadaran, Anda akan melihat bahwa kehilangan bukan selalu kutukan, tapi bisa jadi perlindungan. Ada kalanya Tuhan memisahkan Anda dari seseorang bukan karena Anda tidak cukup baik, tapi karena Anda terlalu berharga untuk terus dilukai. Dan saat seseorang mulai merasa kehilangan Anda, itu mungkin bukan panggilan untuk Anda kembali, melainkan panggilan bagi mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sayangnya, banyak orang lebih memilih untuk menarik Anda kembali daripada memperbaiki dirinya sendiri. Mereka tidak ingin berubah, tapi juga tidak rela kehilangan akses terhadap energi Anda. Mereka ingin Anda tetap ada, meski mereka tidak pernah benar-benar hadir. Dan disinilah Anda diuji. Apakah Anda akan kembali hanya karena merasa dibutuhkan, atau Anda tetap memilih untuk memberi ketika cinta itu benar-benar sehat dan saling menghormati? Percayalah, jika Anda bertahan pada nilai-nilai Anda, Tuhan akan mengganti setiap hubungan yang hilang dengan yang lebih bermakna. Tidak selalu cepat, tapi pasti. Dan dalam penantian itu, Anda akan bertemu dengan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Versi yang tidak mudah digoyahkan. Versi yang tidak lagi hidup dari rasa takut. Versi yang tahu bahwa cinta itu bukan soal siapa yang hadir lebih dulu, tapi siapa yang bertahan dengan ketulusan. Ketika Anda telah melalui banyak luka, banyak pengabaian, dan akhirnya tiba pada titik sadar untuk tidak lagi memberi energi secara sembarangan, Anda bukan menjadi pribadi yang dingin, Anda justru menjadi pribadi yang lebih hangat, tapi hendak untuk mereka yang benar-benar pantas. Anda tidak lagi membuka pintu untuk semua orang, tapi bukan karena Anda tertutup, melainkan karena Anda belajar bahwa tidak semua orang tahu cara menjaga hati. Dan ketika seseorang mulai merasa kehilangan perhatian Anda, itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk bertanya, selama ini apa yang telah mereka belikan? Apakah mereka benar-benar menghargai keberadaan Anda atau hanya menikmati kenyamanannya? Ketika Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, Anda tidak lagi perlu mengajar. Anda memancarkan ketenangan. Dan ketenangan itu mengundang kualitas, bukan keramaian. Orang-orang yang hanya datang untuk mengisi kekosongan tidak akan betah berada di sekitar Anda, karena mereka tidak akan menemukan kekacauan untuk dimainkan. Tapi orang-orang yang hadir dengan niat baik, dengan hati yang jernih, akan merasa damai di dekat Anda. Itulah tujuan pertumbuhan ini, bukan untuk menjadi eksklusif, tapi untuk menjaga kesucian batin dari hubungan yang melemahkan. Dan Anda harus tahu, itu bukan kesombongan, itu adalah bentuk cinta paling murni untuk diri sendiri yang Tuhan ajarkan secara perlahan lewat pengalaman. Kadang-kadang mereka akan datang lagi, dengan wajah lama atau cara baru. Mereka akan mencoba mendekat dengan pendekatan yang berbeda, bahkan dengan penyesalan yang tampak sungguh. Tapi Anda harus melihat lebih dalam dari sekedar kata-kata. Perhatikan konsistensi, bukan janji. Lihat tindakan, bukan pernyataan. Karena yang benar-benar berubah, tidak banyak bicara, mereka menunjukkan dengan sikap. Jika seseorang datang kembali setelah Anda berhenti memberi perhatian, jangan langsung berikan tempat di hati Anda. Berikan waktu. Lihat apakah mereka datang karena kehilangan Anda sebagai pribadi atau hanya kehilangan kenyamanan yang dulu Anda berikan. Ini perbedaan besar, dan jika Anda bisa melihat ini dengan jernih, Anda tidak akan terjebak lagi dalam siklus lama. Anda akan bisa mencintai tanpa kehilangan diri, dan bisa melepaskan tanpa membenci. Kehadiran Anda terlalu berharga untuk terus ditukar dengan koneksi setengah hati. Jika mereka datang dengan ketulusan, Anda akan merasakannya. Tapi jika mereka datang hanya karena merasa kehilangan sumber validasi, Anda juga akan tahu. Maka percayalah intuisi Anda dan tetap dekat dengan Tuhan dalam setiap keputusan. Karena tinta yang baik selalu datang bersama dengan kedamaian, bukan kebingungan. Ada keajaiban yang terjadi ketika Anda berhenti mengemis perhatian. Energi Anda berubah, wajah Anda berubah, langkah Anda menjadi lebih ringan, hati Anda lebih tenang. Semua itu bukan karena Anda tidak lagi mencintai orang lain, tapi karena Anda mulai mencintai diri sendiri lebih dalam. Anda berhenti mengukur harga diri dari siapa yang membalas pesan Anda, dari siapa yang menyapa duluan, atau dari siapa yang tetap tinggal. Sebaliknya, Anda mulai melihat ke dalam dan bertanya, apakah saya sudah cukup mencintai diri saya dengan baik hari ini? Ketika cinta berakar dari dalam, dunia luar tidak lagi menentukan arah hidup Anda. Dan pada saat itu terjadi, orang-orang yang dulu mengabaikan Anda akan mulai merasa kehilangan sesuatu. Bukan hanya kehilangan Anda secara fisik, tapi kehilangan energi Anda, kehilangan ketulusan Anda, kehilangan versi Anda yang selalu siap hadir kapanpun mereka butuh. Tapi sekarang, Anda hadir bukan karena mereka butuh. Anda hadir karena Anda memilih. Dan pilihan itu lahir dari kesadaran, bukan dari kekosongan.
Inilah yang membedakan Anda dengan diri Anda yang dulu. Anda bukan lagi seseorang yang mudah terpanggil oleh kerinduan orang lain. Anda hanya akan bergerak jika cinta itu mengalir dua arah dari hati yang saling melihat, bukan dari ego yang saling mengisi kekosongan. Seseorang yang tulus tidak akan bingung ketika Anda mulai menarik diri, mereka akan bertanya dengan cara yang baik. Tapi seseorang yang hanya bergantung pada kehadiran Anda untuk merasa berarti, akan merasa terguncang, dan bahkan mungkin menyalahkan Anda. Disinilah pentingnya pembedaan. Apakah seseorang hadir karena mencintai Anda, atau karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencintai dirinya sendiri? Jika mereka hadir hanya karena tidak tahan dengan kesunyian, maka kehadiran Anda bukan diwarnai cinta, melainkan pelarian. Dan jika Anda membiarkan diri Anda terus menjadi pelarian orang lain, Anda akan kelelahan tanpa pernah benar-benar mendapatkan cinta yang membangun. Maka ketika mereka mulai mengejar, jangan langsung luluh. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini hadir karena mereka sungguh-sungguh ingin tumbuh bersama saya, atau karena mereka tidak sanggup hidup tanpa perhatian saya? Anda harus berani berkata tidak untuk koneksi yang tidak jujur. Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Dan jika cinta membuat Anda kehilangan arah, kehilangan percaya diri, atau kehilangan damai, maka itu bukan cinta. Itu ikatan emosional yang butuh disembuhkan. Cinta yang sejati akan membuat Anda semakin jernih, bukan semakin kabur. Maka jadilah terang, bukan lilin yang habis demi menerangi yang tak pernah menghargai cahaya Anda. Penerimaan adalah kekuatan besar yang tidak banyak dibahas. Ketika Anda benar-benar menerima kenyataan bahwa seseorang tidak bisa menghargai Anda seperti dulu, Anda tidak lagi berharap mereka berubah. Anda tidak lagi menanti pesan mereka. Anda tidak lagi mengatur hari Anda berdasarkan kemungkinan kehadiran mereka. Anda hanya hidup. Anda hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan, di hadapan diri Anda sendiri, dan di hadapan hidup yang terus berjalan. Dan justru dari tempat inilah kekuatan Anda memancar. Karena Anda tidak lagi hidup dalam kecemasan akan bagaimana jika mereka kembali, atau bagaimana jika saya terlalu dingin. Anda tidak lagi dibentuk oleh ketakutan akan kehilangan, melainkan oleh ketenangan karena tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan tidak akan pergi tanpa alasan. Penerimaan tidak membuat Anda pasif. Sebaliknya, ia membuat Anda aktif menciptakan hidup yang lebih utuh. Anda mulai mengisi waktu dengan hal-hal yang membangun, membaca, menulis, mendekat pada Tuhan, berkarya, dan tersenyum untuk diri sendiri. Orang-orang yang dulu mengabaikan Anda akan merasa energi Anda semakin bersinar, dan saat itu mereka akan sadar bahwa yang mereka lepaskan bukan sekedar orang, tapi sumber kehangatan yang tak bisa mereka temukan lagi di tempat lain. Tapi bagi Anda, semua itu tidak penting lagi. Yang penting adalah Anda telah kembali pada rumah sejati, jiwa Anda sendiri. Jika suatu saat mereka kembali, membawa sejuta alasan, dengan bahasa tubuh yang tampak lebih rendah hati, Anda tetap tidak perlu terburu-buru membuat keputusan. Kebaikan hati Anda bukan berarti kewajiban untuk menerima kembali seseorang yang dulu tidak bisa menjaga kehadiran Anda. Cinta tanpa ketegasan akan selalu berujung pada pengorbanan sepihak. Maka ketika kesempatan kedua datang, pastikan bahwa Anda tidak sedang mencoba mengulang pola lama dengan kemasan baru. Lihat dengan mata batin yang telah dibersihkan oleh waktu dan pengalaman. Tanyakan, apakah saya benar-benar ingin membuka ruang ini lagi, atau saya hanya takut kehilangan yang familiar? Dalam spiritualitas yang matang, Anda mulai belajar bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan penyatuan. Kadang penyembuhan datang lewat kejelasan, bukan kelanjutan. Dan kejelasan itulah yang akan memutus siklus yang dulu membuat Anda lelah emosional. Jika mereka memang berubah, biarkan waktu yang membuktikan. Jangan izinkan kata-kata menjadi jebakan yang membawa Anda kembali ke luka yang sama. Anda tidak perlu keras, tapi Anda bisa tegas. Anda tidak perlu membalas luka dengan luka, tapi Anda bisa memilih batas. Karena mencintai orang lain tidak pernah mewajibkan Anda mengabaikan pelindungan terhadap diri sendiri. Dan Tuhan pun tidak pernah meminta Anda mencintai seseorang sampai mengorbankan kedamaian yang telah dengan susah payah Anda bangun. Kebebasan emosional adalah keadaan ketika Anda bisa merasakan cinta, tapi tidak terikat oleh cinta. Anda bisa mengingat seseorang dengan kasih tanpa keinginan untuk kembali. Anda bisa melihat mereka bahagia tanpa merasa tertinggal.
Dan inilah yang akan Anda capai ketika Anda mampu berdiri di tengah badai penolakan, pengkhianatan, atau pengabaian, tanpa membiarkan nilai diri Anda tergantung pada tindakan mereka. Anda menjadi dewasa bukan karena usia, tapi karena luka yang telah Anda ubah menjadi pelajaran. Dan ketika mereka merasa kehilangan Anda, itu bukan akhir cerita Anda. Itu hanya awal dari bab baru yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sadar. Di titik ini, Anda tidak lagi ingin membalas apapun. Anda tidak lagi ingin membuktikan apapun. Anda hanya ingin menjalani hidup Anda dengan penuh makna. Dan jika suatu hari mereka kembali, Anda tidak akan menyambut mereka dengan harapan yang kosong, tapi dengan hati yang tenang. Siap mendengar, tapi tidak tergoda. Siap membuka pintu, tapi tidak melupakan kunci. Karena Anda telah belajar, menjadi penuh tidak membutuhkan orang lain, hanya membutuhkan kesadaran akan siapa Anda sebenarnya. Dan dalam kesadaran itu, Anda menjadi cahaya untuk diri sendiri, dan akhirnya bagi orang lain yang juga sedang mencari jalan pulang. Saudaraku, jika kamu sampai di paragraf ini, itu tandanya kamu adalah seseorang yang benar-benar ingin hidup dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bijak. Kamu bukan hanya ingin tahu bagaimana menghadapi dinamika ketika seseorang mulai kehilangan perhatianmu, tapi juga ingin menjadi pribadi yang utuh, yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa bernilai. Dan itu adalah perjalanan luar biasa yang patut disyukuri. Maka aku ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah menyimak hingga akhir. Perjalanan emosional dan spiritual ini bukan hal yang mudah. Tapi bersama Tuhan, semua luka bisa menjadi jalan pulang, semua kehilangan bisa menjadi pelajaran, semua keterpisahan bisa menjadi jembatan menuju keutuhan diri. Jangan takut untuk memilih dirimu sendiri. Jangan takut untuk menetapkan batas, dan jangan takut untuk tumbuh. Meskipun itu berarti kamu harus melepaskan beberapa orang yang dulu sangat berarti. Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu pergi tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Percayalah. Dan jika kamu merasakan nilai dari pesan-pesan dalam video ini, aku mengajakmu untuk mendukung perjalanan ini dengan subscribe ke channel YouTube ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentarmu juga agar kita bisa saling menguatkan. Terima kasih telah hadir. Semoga Tuhan selalu memeluk hatimu seerat-eratnya.